ada juga dari fisik. Lisan itu tadi omongan-omongan yang kita direndahkan atau kita saling merendahkan, akhirnya menyakiti hati kita. Kalau dari fisik, pukulan, tendangan. Nih mam, maaf ya mam, saya waktu S1 mam, tugas akhirnya skripsi saya itu tentang KDRT. Saya bertemu dengan para korban KDRT mam. Jadi macam-macam tuh kasus-kasusnya, ya. Ada yang misalnya, mohon maaf, pasangannya punya, ya, Selingkuhan. ya gitu, main hati misalnya di luar gitu. Jadi sebenarnya keretakan dalam rumah tangga atau kasus KDRT itu bukan hanya terjadi ada pihaknya ketiga dalam rumah tangga, tapi bisa jadi dari dua pasangan itu. Entah itu masalahnya dari suami, entah masalahnya dari istri. Maka kunci dalam rumah tangga itu adalah komunikasi sebenarnya. Kita menjadi pembicara, kita menerima, suami juga sama. Saling menghargai. Ada hak dan kewajiban kita sebagai seorang istri dan suami. Begitu. Ya. Kemudian itu kalau misalnya fisik, itu kan berbekas, mam. Saya punya teman mam, bestie saya, dari saya S1 ya. Dia menikah, pokoknya nikahnya dia duluan. Saya temenin gitu. Kemudian dia lahiran, saya temenin gitu. Tiba-tiba kenapa mam? Oh, suaminya ada. Ya, suaminya kemana? Suaminya ada gitu kan, suaminya ada gitu. Iya. Tapi suaminya kan KDRT. Terus saya bilang gini, KDRT-nya bukan hanya fisik mam, lisan juga. Jadi setiap habis dipukul, ditonjok, dikatain, nah dia foto tuh. Saya bilang, coba foto, gitu, foto untuk bukti. Akhirnya sekarang divorce. Ya, saya bilang gini, perempuan itu berharga. Perempuan dilahirkan bukan untuk disakiti. Gitu ya, mam. Perempuan dilahirkan bukan untuk disakiti. Gitu. Jadi ya seperti itu, mam. Kakak laki-laki juga. Oh iya dong. Laki-laki juga sama. Laki-laki dilahirkan oleh ibunya bukan untuk disakiti. Sama-sama saling. Maka kenapa kita harus membangun komunikasi? Biar apa? Biar terhindar dari semua itu, baik yang laki-lakinya kah ataupun ya perempuannya. Jadi bisa dihindari. Oke, kemudian ada nih salah satu ayat Al-Quran yang melarang KDRT. Ini sudah familiar ya Pak Ustadz? Pak Ustadz Zainul? Ya. Ya, ini ada ayat yang sudah sering kita dengar. Ada Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebenarnya ini bisa dipakai untuk hal kepemimpinan. Kepemimpinan bukan hanya dalam membangun negara atau kita sebagai pemimpin negara, tetapi juga pemimpin dalam rumah tangga. Nah, qawwamuna di sini adalah sebenarnya bisa diartikan pemimpin, bisa juga diartikan sebagai pelindung. Jadi laki-laki itu adalah pelindung bagi wanita. Jadi mam, bapak-bapak, semandiri-mandirinya perempuan itu butuh perlindungan. Betul Kak Konita? Betul. Kayaknya ulang lagi deh Kak, biar aku jadiin story ntar. Oh iya. Kayaknya nggak bisa. Spontan Kak Konita. Gitu ya mam. Jadi semandiri-mandirinya perempuan itu butuh perlindungan. Katanya kalau perempuan udah bisa cari duit sendiri, gak butuh laki-laki. Siapa bilang? Dia butuh teman untuk curhat. Dia butuh teman bahu untuk dia menangis. Ibu kota itu kejam untuk perempuan-perempuan yang berhati Hello Kitty. Ternyata laki-laki juga ada Kak Konita yang berhati Hello Kitty. Gitu ya. Oke, gitu ya mama-mama. Jadi laki-laki itu
sebagai pelindung, laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan. Maka ketika laki-laki sebagai pelindung, tidak ada alasan untuk menyakiti perempuannya. Ketika laki-laki sebagai pemimpin, tidak ada alasan untuk menyakiti anggota keluarganya. Tapi bagaimanakah, apakah boleh seorang istri dipukul? Boleh, dengan alasan. Apa alasannya? Oh, ketika misalnya seorang istri nggak mau diajak, ajak tanda kutip, sama suaminya misalnya, kemudian menggunakan kata-kata yang kasar misalnya, itu boleh. Boleh dipisahkan tempat tidurnya, kemudian boleh dipukul, ya pukulnya jangan keras-keras ya bapak-bapak. Mudah-mudahan ini tidak akan terjadi. Ya,